Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vijinanda Putri dengan NIM 2050905011111057. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai analisis faktor sebagai syarat ujian akhir praktikum analisis multivariat 1. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor. Analisis faktor atau vector analysis adalah alat analisis statistik yang dipergunakan untuk mereduksi faktor-faktor yang mempengaruhi suatu variabel menjadi beberapa set indikator saja tanpa kehilangan informasi yang berarti. Analisis faktor bertujuan untuk mereduksi dimensi data dengan cara menyatakan variabel asal sebagai kombinasi linear sejumlah faktor, sehingga faktor tersebut mampu menjelaskan sebesar mungkin keragaman data yang dijelaskan oleh variabel asal. Kegunaan dari analisis faktor sendiri yaitu mengekstrak variabel laten dari jumlah dari indikator-indikator atau mereduksi variabel-variabel menjadi variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit. Selanjutnya, mempermudah interpretasi hasil analisis sehingga didapatkan informasi yang realistik dan sangat berguna. Pengelompokan dan pemetaan objek atau mapping and clustering berdasarkan karakteristik yang terkandung dalam faktor. Untuk kegunaan selanjutnya, dengan diperolehnya skor faktor, maka analisis faktor merupakan langkah awal sebagai data input dari berbagai metode analisis data yang lain. Misalnya analisis diskriminan, analisis regresi, cluster analysis, ANOVA, Markova, analisis jalur atau path analysis, model struktural atau structural equation modeling. Dan untuk selanjutnya, studi kasus. Di kasus yang saya gunakan yaitu analisis faktor pada data kesehatan penduduk di Jawa Timur untuk didapatkan data baru yang dapat merepresentasikan variabel-variabel penyusun indeks kesehatan penduduk di Jawa Timur. Dengan data sebagai berikut, X yang saya gunakan yaitu 10, selanjutnya ini lanjutannya, sehingga N yang digunakan yaitu 37. Untuk keterangan variabel, X1 merupakan angka harapan hidup dengan satuan tahun, X2 merupakan angka kematian bayi dengan satuan bayi per 1000 kelahiran hidup, X3 merupakan persentase keluhan kesehatan dalam 1%, X4 merupakan persentase angka melek huruf dengan 1%, X5 merupakan rata-rata lama sekolah dengan 1%, X6 merupakan pengeluaran rata-rata per kapita dengan 1.000, X7 merupakan persentase rumah tangga pemakai listrik dengan 1%, X8 merupakan persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih dengan 1%, X9 persentase rumah tangga dengan dinding tembok kayu dengan 1%, X10 merupakan persentase rumah tangga dengan luas per kapita kecil sama 10 meter kuadrat dengan 1%. Selanjutnya, pengerjaan dengan menggunakan RStudio. Baik, akan saya share terlebih dahulu untuk RStudionya. Oke, untuk yang pertama kali yang perlu diperhatikan yaitu menginput data. Di sini saya menggunakan library Excel karena data yang saya input dari Excel sehingga didapatkan dibikin sintaks sebagai berikut. Dan saya akan coba run. Nah, lalu didapatkan output sebagai berikut. Data yang dari Excel sudah terinput ke RStudio. Selanjutnya, karena satuan dari setiap variabel tadi berbeda-beda sehingga perlu dilakukan transformasi normal baku. Di sini saya menggunakan scales. Untuk data yang digunakan yaitu kolom 3 hingga 12 yaitu X1 hingga 10 saja, sedangkan kolom 1 dan 2 tidak perlu dimasukkan. Saya akan run dan didapatkan output sebagai berikut. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya dilakukan uji asumsi normalitas untuk setiap variabel, sehingga saya menggunakan Shapiro-Wilk test untuk setiap variabelnya dengan sintaks sebagai berikut, dan didapatkan outputnya sebagai berikut untuk variabel 1, 2, 3, hingga 10. Nah, selanjutnya dilakukan uji multivariat normal. Nah, di sini saya menggunakan Mardia test, sehingga library yang digunakan yaitu MVN sebagai support dari Mardia test. Nah, akan saya run dan didapatkan output sebagai berikut. Nanti yang akan diinterpretasikan yaitu Mardia
skewness, dan Bardia kurtosis. Selanjutnya dicari uji korelasi dan kecukupan sampel. Di sini untuk uji korelasi saya menggunakan Bartlett Test of Sphericity, dan uji kecukupan sampel menggunakan KMO test. Library yang digunakan yaitu REDAS sebagai support dari Bartlett Test of Sphericity dan KMO test dengan sintaks sebagai berikut dan angka sayaran, sehingga didapatkan output untuk Bartlett Test of Sphericity sebagai berikut dan output KMO test atau Kaysen-Marek-Olkin test sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk melakukan analisis faktor perlu ditentukan terlebih dahulu jumlah faktornya. Di sini saya menggunakan library nFactor dengan subjek dengan menggunakan analisis paralel dengan subjek 37, var 10, rep 100, dan sen 0,05. Sintaksnya sebagai berikut. Lalu akan sayaran. Dan didapatkan script plot sebagai berikut. Di sini didapatkan acceleration factor n sama dengan 1. Selanjutnya dilakukan analisis faktor. Di sini saya menggunakan library PSYCH dengan sintaks sebagai berikut, dan n faktor yang digunakan yaitu 1 sesuai dengan yang acceleration factor ini dengan rotate Varimax. Sayaran dan didapatkan output sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya setelah pengerjaan dengan RStudio maka dilakukan interpretasi. Nah, untuk uji asumsi normalitas, uji asumsi kenormalan data menggunakan Shapiro-Wilk normality test dengan hipotesis H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Untuk variabel X1 didapatkan p-value 0,246 besar dari alfa, maka terima H0, sehingga data pada variabel X1 berdistribusi normal. P-value pada variabel X2 0,009342 kecil dari alfa, maka tolak H0, sehingga variabel pada X2 tidak berdistribusi normal. P-value pada X3 0,08145 besar dari alfa, maka terima H0 dan dapat disimpulkan data pada variabel X3 berdistribusi normal. Pada variabel X4 p-value sama dengan 0,1668 besar dari alfa, maka terima H0, sehingga data pada variabel X4 berdistribusi normal. Di variabel X5 didapatkan p-value 0,209 besar dari alfa, maka terima H0, sehingga data pada variabel X5 berdistribusi normal. P-value pada variabel X6 2,335 kali 10 pangkat 5 kecil dari alfa, maka tolak H0, sehingga data pada variabel X6 tidak berdistribusi normal. P-value pada X7 0,001953 kecil dari alfa, maka tolak H0, sehingga pada variabel X7 tidak berdistribusi normal. Pada variabel X8 p-value sama dengan 0,4525 besar dari alfa, maka terima H0, maka data pada variabel X8 berdistribusi normal. Selanjutnya untuk variabel X9 didapatkan p-value 0,1038 besar dari alfa, maka terima H0, sehingga data pada variabel X9 berdistribusi normal. Untuk variabel X10 didapatkan p-value sama dengan 0,3876 besar dari alfa, maka terima H0, dapat disimpulkan data pada variabel X10 berdistribusi normal. Kesimpulannya, berdasarkan Shapiro-Wilk normalitas, di atas dapat disimpulkan bahwa dengan taraf signifikansi 5%, data pada variabel X1, X3, X4, X5, X8, X9, dan X10 berdistribusi normal, sedangkan data pada variabel X2, X6, dan X7 tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, uji asumsi normalitas multivariat. Untuk uji asumsi normal multivariat ini digunakan Bardia test dengan hipotesis H0 data berdistribusi normal multivariat, H1 data tidak berdistribusi normal multivariat. Didapatkan pada Bardia skewness p-value sama dengan 0,385 besar dari alfa 0,05, dan pada Bardia kurtosis didapatkan p-value sama dengan 0,569 besar dari alfa 0,05, maka terima H0,
Kesimpulannya, dengan taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal multivariat, sehingga variabel tersebut memenuhi asumsi normal multivariat. Selanjutnya, uji korelasi. Untuk uji korelasi digunakan yaitu Bartlett Test of Sphericity. Dengan hipotesis H0 tidak terdapat korelasi antar variabel, H1 paling sedikit terdapat satu korelasi antar variabel. Berdasarkan Bartlett Test of Sphericity didapatkan p-value kecil dari 2,22 kali 10 pangkat minus 16. Hal ini berarti bahwa p-value kecil dari alfa 0,05, maka tolak H0. Dengan kesimpulannya, dengan taraf signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa paling sedikit terdapat satu korelasi antar variabel. Untuk uji kecukupan sampel ini menggunakan KMO test atau Kaiser-Meyer-Olkin test. Skala uji KMO berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai KMO kecil dari 0,05, maka terdapat indikasi jumlah sampel yang digunakan kurang atau analisis faktor tidak layak digunakan. Jika KMO besar dari 0,5, maka terdapat indikasi jumlah sampel yang digunakan cukup atau layak digunakan analisis faktor. Berdasarkan Kaiser-Meyer-Olkin test, nilai KMO yang dapat yaitu 0,825377 besar dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi jumlah sampel yang digunakan adalah cukup atau dan layak untuk dilakukan atau diterapkan analisis faktor. Untuk penentuan jumlah faktor digunakan dengan analisis paralel. Berdasarkan script plot di samping dapat disimpulkan bahwa jumlah faktor yang digunakan berdasarkan acceleration factor adalah sebanyak satu faktor. Nah, untuk selanjutnya analisis faktor. Analisis faktor menggunakan metode estimation principal component. Berdasarkan besarnya loading 0,72 menjelaskan bahwa besarnya korelasi antara variabel X1 dengan variabel faktor umum X1 adalah sebesar 0,72. Kemudian jika nilai tersebut dikuadratkan, maka akan menunjukkan proporsi total varians X1 yang dapat dijelaskan oleh faktor 1. Nilai komunitalis yang dihasilkan adalah besar dari 0,5. Hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel memiliki keeratan yang kuat dengan faktor yang terbentuk. Nah, untuk SS loading PA1 didapatkan sebesar 5,57, artinya total varians keseluruhan variabel asal yang dapat dijelaskan oleh faktor 1 adalah sebesar 5,57. Selain itu dapat didapatkan proportion for PA1 sebesar 0,56. Hal ini menjelaskan bahwa proportion total varians variabel asal yang didapat dijelaskan oleh faktor 1 adalah sebesar 56%. Jumlah faktor yang dapat digunakan untuk analisis lanjutan adalah sebanyak 1 karena nilai eigen PA1 lebih dari 1 dan kumulatif var yang dapat dijelaskan oleh satu faktor tersebut adalah 56%. Untuk kesimpulannya didapatkan eigen value 5,57 dan persentase varian yang dapat dijelaskan totalnya yaitu 56%. Itulah pemaparan saya mengenai analisis faktor. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.